Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari cendekiawan Muslim Profesor Azumardi Azra yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Prof. Azra, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo dan Pak Gideon. Ya, Prof. Azra, kalau kita melihat Natal adalah momentum memperkuat toleransi, pertanyaan pertama saya adalah kalau Anda melihat secara umum, sebetulnya bangsa Indonesia, sebagian besar dari kita, itu masih menghormati perbedaan, masih memiliki toleransi yang baik, atau seperti apa kalau pandangan Anda, Prof. Azra? Sebetulnya saya bisa memastikan ya mungkin 99% gitu, itu adalah orang-orang yang toleran gitu. Karena kalau kita lihat dari pluralitas suku, bangsa, agama, sikap politik, Indonesia itu kan paling toleran ya. Jadi kalau nggak bisa tercipta nih NKRI ini kalau nggak toleran ya kan. Makanya itu di kalangan masyarakat Barat, para pengamat Barat, para pemimpin Barat itu masih heran itu melihat Indonesia itu karena Nggak bisa begitu ya? iya kok bisa misalnya penduduk Muslimnya itu 88% atau sekitar itu, tapi negaranya bukan negara Islam, bukan berdasarkan Islam gitu. Bagi mereka itu agak aneh. Jadi oleh karena itu toleransi itu sebetulnya sudah menjadi tradisi yang berabad-abad di kalangan ini. Karena Islam, Kristianitas, sebelumnya Hindu, Buddha itu sudah lama berabad-abad, tapi nggak ada yang berkelahi itu. Nah berkelahi itu ketika di berbagai penjuru dunia ini terjadi kebangkitan agama, orang kembali kepada agama, ya kan. Jadi di kalangan Muslim misalnya pengaruh kelompok-kelompok intoleran dan radikal dari Timur Tengah, dari anak benua India, Pakistan, Bangladesh, itu menyebar ke Indonesia melalui media sosial dan lain sebagainya. Nah oleh karena begitu juga di kalangan, misalnya katakanlah kemarin ada penganut saksi Yehova di Batam nggak mau menghormati Merah Putih, nggak mau menyanyikan Indonesia Raya. Itu kayak dulu di pesantren Ngeruki juga dulu begitu kan. Jadi oleh karena itu saya bilang ini gejala, ini memang harus kita waspadai. Nah kita harus meningkatkan ketahanan toleransi melalui berbagai cara. Salah satunya yang saya kira ini agenda yang masih belum selesai, belum dijalankan oleh pemerintah dan berbagai aparatnya itu adalah misalnya sosialisasi Pancasila, sosialisasi Bhinneka, itu kan nggak dilakukan itu bagaimana. Prof. Azra, ada yang mengatakan begini, beberapa orang mereka merasa heran pada saat mereka mengacu kepada beberapa masa yang lalu di Indonesia, betapa kemudian pada saat itu orang dengan mudah walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, itu bisa saling mengucapkan selamat Natal, selamat Idul Fitri, selamat Nyepi, selamat Waisak, tanpa ada kekhawatiran bahwa satu sama lain akan kehilangan keimanannya, bahwa itu tidak akan dianggap bahwa mereka sudah mulai keluar dari ajaran agamanya. Tetapi sekarang ketika kelihatannya gerakan untuk mengetahui agama masing-masing makin baik, tapi ternyata saling mengucapkan selamat saja sudah makin susah. Itu sebetulnya penyebabnya apa, Prof? Iya, itulah paradoks globalisasi ya, paradoks arus informasi yang bebas. Orang dengan arus informasi globalisasi yang begitu kencang, rasa keterancaman identitasnya itu semakin menguat, ya kan? Terancam misalnya nanti kalau kita begini begitu, maka kemudian keimanan kita berkurang begitu. Padahal keimanan dengan mengucapkan katakanlah selamat Natal gitu atau selamat Idul Fitri itu tidak akan mengubah keimanan gitu. Ya, cuma ada orang-orang yang mensetarakan ya dengan mengucapkan selamat itu kemudian berarti mengakui keimanan atau kredo Kristianitas misalnya. Jadi diambil secara simplistis, sama juga misalnya dengan menghormati Merah Putih, menyanyikan Indonesia Raya, berarti kita lebih mengimani atau juga mengimani bendera dan nyanyi Merah Putih setara dengan keimanan kepada Tuhan. Itu kan itu terlalu simplistis argumen-argumen seperti itu. Nah oleh karena itu saya kira para pemimpin agama pada berbagai levelnya harus memberikan pengertian, memberikan perspektif ya yang benar kepada umatnya masing-masing. Jangan menempatkan misalnya soal penghormatan bendera
menyanyikan Indonesia Raya itu pada level yang sama dengan menghormati Tuhan gitu. Dan mungkin harus memberikan contoh nyata begitu ya Prof. Azra ya, langsung ya begitu ya. Iya, saling mengunjungi itu bagus. Makanya saya kalau dialog antar agama itu malah menganjurkan dialognya jangan di hotel, tapi dialognya itu gantian. Sekali kalau hostnya itu adalah di gereja Katolik, gereja Protestan. Kalian kadang-kadang harus di masjid, di pihak vihara, ya kan? Baik. Kayak begitu tuh di kelenteng, jadi satu sama lain gitu. Saya pernah menghadiri di Palangkaraya itu dialog antar agama itu di kelenteng itu. Para orang-orang yang beragama lain itu pada datang tuh ke situ, sehingga kemudian ini menghapuskan kecurigaan-kecurigaan dan sikap bermusuhan satu sama lain gitu. Baik, kita harapkan itu bisa kita lakukan sama-sama. Prof. Azumardi Azra, terima kasih Prof sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Bagaimana Bang Gaudens kalau bahwa yang sederhana deh, selamat Natal saja, itu banyak orang yang sekarang merasa takut untuk mengucapkannya ketika mereka bukan orang yang merayakan Natal, agamanya berbeda, karena takut dianggap kemudian menyalahi imannya masing-masing. Tapi di banyak tempat kalau saya masih merasakan, saya menerima ucapan itu kalau saya merayakan Natal dan saya mengucapkan Selamat Idul Fitri tanpa berpikir bahwa itu akan mengganggu iman kita. Nah, apakah kemudian pengajarannya yang salah atau para pemimpin agamanya yang memang kurang memahami toleransi? Ya, kita mesti menghormati ya bahwa ada orang yang memilih tidak mengucapkan, ada yang mengucapkan, itu hak setiap orang. Hak setiap orang, betul. Tetapi yang tidak boleh itu kan melarang orang lain ya untuk mengikuti kemauan kita. Tadi saya katakan bahwa jejak toleransi di Indonesia itu bisa kita temuin di abad ke-8 sampai abad 10 ya. Bagaimana misalnya di Jawa Tengah itu waktu dinasti Salendra membangun Prambanan yang berdekatan dengan Candi Sewu. Prambanan itu Hindu, Sewu itu Buddhis ya, Buddha. Bagaimana kedua agama itu pada abad ke-8 itu bekerja sama untuk membangun Prambanan. Itu artinya, makanya di awal saya katakan, kalau mau melihat jejak toleransi di Indonesia, datanglah ke museum. Di museum itu begitu kental nuansa saling menghargai, menghormati. Atau dengan kata lain, DNA-nya bangsa Indonesia itu memang DNA toleransi. Gitu. Dan itu bisa ditemukan di dalam jejak surveinya Kementerian Agama. Di dalam survei Kementerian Agama tentang kerukunan kehidupan beragama di Indonesia itu dapat angka 73,4. Itu sangat tinggi ya, cukup tinggi ya. Daerah yang paling tinggi itu adanya di Papua Barat, NTT, dan Bali. Terendah itu adanya di Jakarta. Paling rendah itu di Aceh, kemudian Sumatera Barat. Nah, di daerah-daerah yang rendah toleransi yang menurut survei Kementerian Agama itu memang ditemukan tanda-tanda bagaimana toleransi itu belum menjadi penghayatan ya, belum menjadi penghayatan, sehingga kita dengar sekarang ini ada pelarangan orang untuk merayakan ibadahnya hanya boleh dirayakan di rumah masing-masing, tidak boleh bersama-sama di tempat yang belum menjadi tempat ibadah yang resmi gitu, ya. Nah, hal-hal seperti ini kan yang dikatakan Leo tadi, kok lebih mudah memberi izin diskotik daripada memberi izin tempat ibadah. Gitu. Itu ironinya. Pertanyaannya begini Bang, kalau saya tidak salah ingat, pada waktu saya kecil dulu, tidak ada masalah hal-hal seperti ini. Sesuatu yang sangat biasa untuk mengucapkan salam hari-hari besar keagamaan yang berbeda-beda. Tapi kemudian saya tidak tahu berapa waktu belakangan itu kok mulai muncul gerakan-gerakan yang mengatakan bahwa bahkan bukan hanya mengucapkan salam ya, menggunakan budaya lokal pun, contoh kebaya. Saya ingat dengan beberapa teman-teman yang mengenakan kebaya, itu adalah sebagai budaya yang bertentangan dengan ajaran agama. Padahal dulu-dulu itu tidak ada. Ini apa penyebabnya seperti ini? Ya, tadi saya katakan, kalau kita merujuk kepada survei Kementerian Agama ya, mayoritas rakyat Indonesia itu mau tinggal berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Oh, mau itu, ya? Mau. Oke. Dan itu diterima sebagai sebuah fakta gitu. Bahkan yang mencengangkan, mayoritas orang gitu mau menerima tempat ibadah
kelompok minoritas di lingkungannya. Oh, mau. Mau. Oke. Itu artinya di dalam persepsi, karena ini kan survei persepsi ya. Di dalam benak orang Indonesia itu benih-benih toleransi itu bersemai dengan suburnya di dalam benak ya. Nah, persoalan sekarang bagaimana apa yang ada di dalam benak itu menjadi tindakan nyata. Nah, siapa yang mempromosikan tindakan nyata? Disinilah kita mendorong pemerintah daerah, karena menurut undang-undang itu kan otonomi daerah ya. Pemerintah daerah harus terus-menerus mempromosikan toleransi, bahkan harus menjadi gerakan rakyat. Karena itu komunitas di tingkat rukun tetangga itu mestinya komunitas yang paling toleran. Kalau bicara level lokal mungkin itu bagus sekali, betul, saya setuju Bang Gaudens. Tapi kalau kita bicara tataran nasional Bang, tataran bangsa, saya merindukan sosok-sosok seperti almarhum Gus Dur yang dengan sangat jelas, identitasnya jelas, tetapi juga dengan sangat jelas mengatakan bahwa almarhum Gus Dur adalah bagian dari bangsa Indonesia yang beragam, sehingga memiliki sahabat dari berbagai agama dan keyakinan tanpa kemudian seakan-akan berpura-pura gitu. Itu hanya acting atau tidak, tapi itu tulus betul-betul dilaksanakan. Nah, apakah kita memang sudah kekurangan tokoh-tokoh seperti ini? Tidak kekurangan. Memang dalam sejarah itu banyak sekali orang yang dalam sejarah itu terkenal toleran ya. Bagaimana berbeda agama tapi bersatu. Namun di dalam rangka politik kontestasi, kita bisa menemukan jejaknya sejak 2017 di Indonesia secara nasional ya. Bagaimana pilkada DKI itu menyuburkan intoleransi itu. Dan itu terbawa sampai di 2019. Nah, karena itu saya memberikan apresiasi kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah ya, Bapak Haidar Nasir, bagaimana beliau mengajak kita semua untuk menjadikan Natal ini sebagai momentum untuk merajut kembali benang kusut akibat politik kontestasi tersebut. Nah, karena itu ketika ada intoleransi, dapat dipastikan bahwa ada pengaruh kontestasi di sana, ada pengaruh politik kontestasi. Karena tadi yang saya katakan, di dalam DNA-nya sebagai orang Indonesia, toleransi itu hal yang sudah sudah biasa, bisa diterima, sebuah keniscayaan. Tetapi akibat politik dan perlu juga kita kritik ya, bagaimana orang sekarang ini kecenderungan membangun rumah-rumah berdasarkan kelompok agama. Jadi bahkan tempat kos pun sekarang ini menerimanya hanya orang seagama gitu. Nah, ini harus dikritik. Kita juga berharap bahwa lembaga pendidikan dari level paling rendah saling mengenalkan anak-anak orang-orang yang beragam, berbeda dengan dirinya, dan itu menjadi suatu keniscayaan. Kalau tidak salah ada cerita tentang itu, tapi kita akan bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat bagaimana melihat bahwa Natal dan juga mungkin hari-hari besar agama yang lain adalah momentum memperkuat toleransi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Aceh Tengah, ada Pak Mauhalizar. Pak Mauhalizar, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudensius. Selamat pagi, silakan Pak Mauhalizar, pendapat Anda Pak. Natal dan Tahun Baru merupakan tradisi yang sudah membudaya di Indonesia, di mana momen ini kita berharap dapat merekatkan silaturahmi antara umat. Dan ini merupakan representasi dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, serta salah satu unsur kebehinikaan Indonesia, yaitu meski berbeda-beda kita tetap Indonesia. Pertama-tama dari Aceh saya ingin mengucapkan dengan tulus, ikhlas, dan dengan sukacita, selamat Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakannya. Semoga bangsa ini diberkati. Dengan perayaan Natal dan Tahun Baru ini, saya berharap kita semua memang benar-benar dapat disatukan dalam NKRI. Saya sendiri, Bung Leo, ini ada satu peristiwa. Saya Muslim, keluarga saya semua Muslim. Dan salah satu anak saya namanya Jeroh, itu SMP, dia sekolah di Yayasan Katolik. Di dalam perayaan Hari Natal ini, meski anak saya itu pakai hijab, tapi dia aktif di gereja membantu saudara kawan-kawannya yang akan merayakan Natal. Dan ke depan dia juga merencanakan akan
membentuk forum komunikasi umat beragama di Aceh Tengah. Dan kami semua sangat mensupport ini karena Nabi kami sendiri, Nabi Muhammad 1450 tahun yang lalu di Mekah itu melindungi Kristen Jimmy. Malahan Nabi sendiri menjadikan dirinya tameng. Siapa saja yang berani menyakiti non-muslim yang bernama Jimmy itu tadi, dialah yang menjadi taruhannya. Kemudian selanjutnya Bung Leo, di Aceh sendiri waktu terjadi musibah tsunami itu, yang pertama kali membantu itu bukan saudara kami dari Muslim, tapi justru dari non-Muslim. Kami sangat bergembira, kami sangat terbantu dengan situasi saat itu. Baik. Dan kami sendiri di Gayo itu di Aceh Tengah banyak pendatang dari berbagai suku. Dari Batak, dari Jawa, dari mana-mana. Kami di Aceh Tengah itu rukun, sejahtera, damai. Dalam perayaan Idul Fitri, Idul Adha, saudara kami membantu. Dalam Natal juga kami membantu. Jadi kami di Aceh Tengah itu nggak ada permasalahan apapun. Jadi kami tetap membagi kegembiraan dalam setiap momen keagamaan. Baik. Terima kasih Pak Mohalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Contoh yang sangat baik yang diceritakan Pak Mohalizar, Bang Godes. Kita akan ke pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Goldensius. Ya. Selamat pagi Pak Vence. Silakan Pak. Dari utara ke utara. Kalau tadi Pak Mohalizar itu dari Aceh di utara Indonesia, ya kita juga dari utara Sulawesi Utara ya. Begini Bung Leo. Apa yang disampaikan oleh Pak Mohalizar dan tadi Pak Goldensius sudah katakan kalau mau belajar toleransi itu coba kita datang ke museum toh. Tetapi itu terlalu spesifik barangkali. Coba datanglah di Manado di Sulawesi Utara. Jadi kalau bicara soal toleransi, Sulawesi Utara ukurannya Pak Goldensius. Karena apa? Kita berangkat dari filosofi yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita dari dahulu kala bahwa torang semua bersaudara. Artinya bahwa kita semua ini dilahirkan dalam konteks bahwa kita ini sama. Jadi sama manusia ciptaan dan kita ini bersaudara. Nah itulah sebetulnya saya sangat merasakan bahwa ketika muncul tokoh-tokoh agama yang masih muda belia, yang kadang-kadang membakar semangat yang sudah berkelebihan. Akhirnya apa? Pengikut-pengikutnya itu hanya mendengarkan apa ocehan daripada pemimpin agama itu, bukan mendengar apa ajaran agama. Jadi ini beda. Ya, di lingkungan kita sendiri juga, Bung Leo, saya Kristen, Manado ini mayoritas Kristen. Saya bilang harus dibedakan mana yang disebut dengan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu kan beda. Kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan, itu adalah hubungan internal secara pribadi kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan adalah bagaimana kita hubungan antara kita manusia dengan manusia. Yang harus kita kedepankan adalah semangat kebersamaan dalam konteks bagaimana kita memberikan suatu pemahaman bahwa Indonesia satu yang perlu kita jaga. Itu saja barangkali Bung Leo dan Pak Goldensius. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Bung Gaudian. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Saya Muslim. Dalam Muslim dan sebagai keyakinan kami bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin, jadi memberi rahmat kepada seluruh alam. Sudah itu dalam ajaran Islam ada yang namanya hablum minan nas, hablum minallah. Hubungan antar sama manusia dan lain hubungannya dengan Allah beda. Nah jadi kalau ada yang mengklasifikasi membuat hubungan sama manusia itu nggak baik, saya bingung ini. Mereka ikut ajaran siapa? Seperti yang dikatakan Pak Vence. Jangan-jangan ikut ajaran penyiar agama, bukan ikut ajaran agamanya ini. Nah itu yang pertama. Ini isu-isu yang begini dikembangkan seperti karena ada sentimen-sentimen mulai dari masalah pemilu yang disampaikan oleh host. Sampai sekarang diisukan lagi dengan isu Uyghur yang dipromosikan oleh Amerika. Saya bilang orang-orang Islam, tolong jangan ikuti Amerika. Amerika itu kenapa dia dukung orang-orang Israel menghantam Palestina, Muslim Palestina. Sekarang saudara ingin jadi pahlawan di Uyghur. Ini betul-betul Amerika ingin menghancurkan bangsa Indonesia seperti negara-negara Arab. Supaya sadar, bahasa negara kita Bhinneka Tunggal Ika sudah jelas. Berbeda-beda tapi bersatu. Nah itu yang perlu disadari oleh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan itu yang terjadi, Indonesia tetap satu. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Nugroho di Jakarta.
Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Claudius. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal dulu buat umat Kristen dan umat Katolik yang merayakannya. Sebentar lagi selamat tahun baru buat kita semua. Sama seperti kalau hari raya kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Saya ingat toleransi itu alami di Indonesia, Pak. Dulu waktu saya kecil, karena saya sudah 70 lebih, saya ingat kalau Natal itu kita senang keluarga Kristen dan mereka bagi-bagi sukacita dengan permen, makanan. Demikian juga kalau Lebaran, kita senang datang ke teman Muslim, dapat kupat dan sebagainya. Ini toleransi yang sudah ada di dalam bangsa Indonesia. Memang belakangan ini agak menjangkal. Era global ini agama malah jangkal sehingga radikal, fanatik, seolah-olah agamaku yang benar, agamamu salah. Padahal tidak. Agama itu menyembah Tuhan yang esa, yang satu. Itu Bung Karno berkata dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita ini satu. Apapun sebutanmu. Ini yang paling penting. Sedangkan caranya, nah itulah yang disebut agamamu, agamaku, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ini toleransi yang sebenarnya, Pak. Jadi mari kita kembalikan ke jati diri bangsa. Kita kembalikan pada karakter bangsa bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini sangat toleran. Kita merasakan itu waktu kecil, kenapa kita jadi rusak sekarang bertentangan. Mengucapkan selamat Natal aja susah, mengucapkan selamat Hari Idul Fitri aja susah. Ini yang harus diperbaiki, Pak. Momentumnya sekarang. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kita akan membahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Godian dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godian tadi 4 penelpon mengakui betul bahwa bangsa kita ini, bangsa Indonesia masih sangat menghargai toleransi dan itu adalah faktanya. Tapi memang kan kita lihat ada di beberapa tempat, tidak banyak memang, tapi ada juga yang kemudian dipertanyakan toleransinya di mana. Sebetulnya bagaimana Bang? Ya, ada yang mengatakan bahwa perbuatan itu adalah iman yang hidup. Karena itu tanpa perbuatan itu iman itu mati. Di dalam penghayatan itulah mestinya menjadikan kita semua sebagai satu saudara, atau di dalam editorial disebutkan itu sesama itu sebagai sahabat, sesama itu sebagai sahabat. Nah, kita lihat di dalam prakteknya. Saya mengambil contoh 3 hari lalu apa yang terjadi di Madiun. Bagaimana Sekolah Dasar Negeri 01 Nambangan Lor itu di Madiun mendatangi SDK Santa Maria, membawa tumpangan di pelataran gitu. Mereka makan bersama-sama. Dari dua anak SD ini ya, sekolah yang berbeda, yang satu sekolah agama, satu sekolah negeri, berbeda agama pula, tetapi mereka bisa bersatu. Itu saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Maulisar dari Aceh tadi. Bagaimana praktek iman itu benar-benar nyata adanya. Nah, di banyak tempat, hampir sebagian besar daerah di Indonesia, toleransi itu tumbuh dan berkembang dan menjadi kearifan lokal. Bagaimana orang misalnya yang berbeda agama pada saat hari kebesaran agama itu saling berkunjung, saling mendatangi dan saling mengucapkan. Dan itu hal yang lumrah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, katakanlah beberapa daerah di Sumatera Barat misalnya, melarang orang merayakan Natal secara bersama-sama kalau bukan di gereja. Padahal di situ tidak ada gereja. Ini kan pertanyaannya. Nah, kita harus katakan bahwa hal-hal seperti itu kasuistis. Jangan sampai hal seperti itu diangkat menjadi diambil kesimpulan sebagai hal yang umum dan itu terjadi di Indonesia. Tadi Profesor Azra itu mengatakan sebenarnya hampir 99% di Indonesia itu adalah orang-orang yang toleran. Karena saya katakan toleran itu DNA-nya orang Indonesia gitu ya. Dan tidak ada persoalan selama ini bahwa di 1-2 daerah, itu juga yang disebutkan di editorial,
Nah, 1-2 kejadian itu menjadi nila yang bisa merusak persepsi umum, apalagi di luar negeri yang menyebutkan bahwa negara ini negara toleran. Karena itu, lagi-lagi kita harus katakan, negara harus hadir. Nah, problem yang terjadi selama ini ketika ada kasus ya, selalu didiamkan. Itu problem yang tidak pernah diselesaikan secara terbuka, sehingga apa yang didiamkan itu selalu muncul. Jadi dia sebagai api dalam sekam yang setiap saat bisa muncul. Mestinya ini kesempatan yang baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedikit itu, agar orang-orang itu diberi kebebasan untuk mengekspresikan penghayatan imannya, memuji Tuhannya. Gitu. Jangan dilarang untuk orang memuji Tuhan. Kita bisa mentoleransi orang pergi ke tempat hiburan, kok tidak mentoleransi orang yang ingin menyembah Tuhannya. Itu pertanyaan mendasar, karena kelihatannya lebih mudah untuk orang-orang ke tempat-tempat yang kelihatannya menjauhi Tuhan daripada ke tempat-tempat yang mendekati Tuhan. Pertanyaan mendasar begini Bang, untuk kita sendiri warga negara, untuk kemudian tokoh-tokoh bangsa, apa yang harusnya bisa dilakukan untuk kemudian memperkuat toleransi ini? Ya, kalau kita menzoom ya, jadi melihat secara lebih dalam, tokoh-tokoh agama yang punya latar keilmuan yang sangat kuat, itu cenderung toleran. Yang tidak toleran itu adalah tokoh-tokoh yang dibesarkan di dalam budaya populer, dan tiba-tiba muncul di televisi menjadi besar gitu, seakan-akan itu menjadi anutan. Yang kata Pak Nugroho tadi ciri kedangkalan begitu ya? Ya, padahal dangkal, ya ilmunya dangkal, sehingga apa yang diajarkan itu tidak tepat. Karena itu kita harus bersyukur bahwa masyarakat Indonesia itu tetap kuat dengan toleransinya, sehingga ini menjadi modal. Jadi modal saja tidak cukup, seperti yang dikatakan di editorial, modal sosial ini harus didorong menjadi tindakan nyata sehingga menjadi gerakan rakyat gitu. Iya, dan itu adalah tugas kita bersama untuk memperkuat toleransi ya. Betul sekali. Baik, semoga Natal bisa menjadi momentum memperkuat toleransi. Bang Gaudentius Suhadi, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Terima kasih, selamat pagi.